Enggak sih waktu itu emang karena kan di Kalimantan tuh banyak orang pintar kan. Jadi ya percaya nggak percaya ngikut aja sama teman-teman. Udah sih sebelum merantau pakai ini gitu, dikasih minyak atau apa. Pakai Cuma apa? dikasih minyak-minyak sih cuma aku nggak pakai sih. Maksudnya ada di rumah masih tetap cuma mau ngebuang takut, dipakai takut. Jadi Wangi? enggak, Minyaknya wangi? enggak. Oh. Setiap habis sholat pokoknya itu jadi bawaan aku setiap habis sholat aku selalu emosi, amarah, terus negatif sama orang gitu-gitu. Masa sih? Tapi kalau nggak sholat malah anteng, tenang gitu-gitu. Jadi nggak ini. Ini beneran Carlos? Beneran. Jadi Serius nih? Serius beneran. Jadi kalau habis sholat bawaannya abis ketemu orang misalnya ada yang ikut aku siapa temen aku atau siapa aku selalu kayak mau marah aja gitu. Jadi pilihannya sekarang akhirnya nggak sholat? Kita lihat aja. Supaya tenang? Jadi aku maksudnya bukan nggak berani. Jadi kalau aku sholat pasti nggak kusyuk. Tapi kalau maksudnya kalau aku sholat jadi aneh gitu. Jadi emosional? Kalau jadi, sholat? Ini udah lama seperti ini atau baru-baru ini? Jadi semenjak kayaknya aku pas pindah ke rumah yang etnik itu aku 2 tahun terakhir udah kayak mulai Rumah apa? Rumah yang bergaya tradisional? Rumah aku tuh jadi Kayu gitu. perumahannya khusus Bali gitu kan, Bali View. Nah di situ aku 3 tahun tinggal di situ. Cuma setahun awalnya emang nggak apa-apa. Nah setelah 2 tahun berjalan, pas ketiga tahunnya aku udah nggak enak tuh sering ngelihat yang aneh-aneh. Terus aku suka menyendiri. Lihat yang aneh-aneh itu apa? Kayak ngelihat penampakan. Sebelumnya. Siapa sih gimana sih? Gimana? Ustaz kenapa? Itu kaki kenapa gitu? Pegel. Ya pegel tinggal gitu aja gak usah. Iya. Kan Ipan aget. Unyu-unyu. Iya. Ya, jadi Iya. sebelumnya nggak pernah melihat sesuatu yang tidak orang lihat? Enggak. Kalau di kampung sih mungkin iya, cuma itu maksudnya Itu jin kampung gitu maksudnya. Enggak. Oh pas dulu dari asal dari mana Carlos? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalau di sana emang sering ngeliat, cuma pas udah stay di Jakarta, maksudnya tinggal di Jakarta udah nggak pernah lagi. Muncul lagi ketika pindah muncul rumah lagi ke situ. pas pindah ke situ. Nah waktu itu aku pernah ikut temen aku kan, nemenin temen aku ke orang pintar. Terus dia kayak ngasih aku. Dukun maksudnya? Iya, kayak gitulah. Jadi itu dia ngasih Nganterin atau? Nganterin, nemenin, maksudnya bukan nganterin, nemenin. Nah terus kata teman aku udah coba aja sekalian, udah dikasih air dimandiin gitu. Nah terus aku coba ini buat di rumah kata dia. Terus aku siram lah semua rumah. Nah dari situ udah mulai berubah tuh. Pas yang paling parahnya pas mau saat ibadah umroh itu aku pas mau berangkat ke bandara itu udah sefatal itu loh, maksudnya aku marah-marah yang Padahal mau berangkat umroh. Padahal itu tapi emosional. Emosional aku sama orang yang kerja di rumah aku marah banget itu kayak bukan. Ada masalah gak? Cuma masalah sepele kayak. Apa sepele itu apa? Ngeberesin Kutek barang. hilang apa? Enggak, ngeberesin barang yang ayo dong mau gitu-gitu loh. untuk umroh itu. Padahal aku nggak pernah yang. Jadi kesalahan kecil jadi marahnya besar banget. Sampai yang benar-benar murka gitu loh maksudnya. Oke. Nah itu setelah itu. Setelah tadi yang siram-siram rumah dari hasil dukun itu, dari situ baru muncul makhluk-makhluk yang. Tapi aku ngerasa nih kayak nggak benar. Akhirnya aku pergi ke ustadz minta dibacain air kayak apa sih Yasin gitu. Terus aku siramin lagi ke rumah aku kan. Tapi malah aku kayak jadi semakin, maksudnya aku beribadah semakin nggak ini jadi. Bentar. Terus sebelum terus itu pertama ke dukun. Iya. Dukun ngasih air. Dia siramin. Akhirnya muncul makhluk-makhluk yang enggak. Makhluk yang muncul itu makhluk seperti apa? Yang awalnya ngeliat teman aku sih sebenarnya, jadi kayak dia ngeliat nenek-nenek pakai baju Bali, tapi itu pas yang di ruangan yang mau ke lantai atas yang di belakang emang kamar buat pembantu kan, dan itu emang nggak dipakai, jadi ada tangga gelap gitu. Nah disitulah ada
makhluk-makhluk. Udah sering jadi yang Ngintip gitu ya. jadi waktu kejadian itu aku sendiri di rumah dan di lantai 2 itu aku udah nyalain lampu, emang aku nyalain. Tiba-tiba itu mati. Lampu aku itu pikir mati. aku pikir konslet kan. Aku naik lagi, aku nyalain, mati lagi tuh. Pas aku cek ternyata emang dikerjain. Akhirnya aku ngeliat sesuatu di situ yang berdiri duduk di pagar yang di lantai 2. Sosoknya? Astagfirullahaladzim. Belum ya? Aduh, belum. Saya kira udah cerita. Kasihan peloncat. Duh, saya lama-lama jantungan loh Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ibu gini-gini ngapain? Saya kaget tadi udah disebutin Iya, kok belum? kaget diem aja. Oh iya. Tuh segitu. Udah disebutin. Iya juga Udah sih. disebutin belum? Bentuk belum. Belum. Sosoknya emang gimana? Putih, pakai baju putih lah pokoknya. Cuma aku nggak lihat mukanya. Nah, yang terakhir aku mau ke sini barusan ini. Ini. Iya, subuh tadi. Itu jadi aku mungkin karena aku habis olahraga semalam pulang kerja, aku jadi Deg-degan. mau ketemu sama Ustadz Danu nih gitu kan. Aku mau Dipakai sepatu yang mana ya? Gitu. Ada putusin kalau sepatu gitu. Enggak, ini kali deg-degan, terus ini hang, terus ambil sepatu adik ceweknya kali ya. enggak, terus suka yang gini-gini. emang suka begini. Iya, iya. Terus jadi pas tadi pagi, Tadi Nah, pagi gimana tuh? Itu aku jadi benar-benar nyata, jadi kayak lagi mimpi sama mau fotoin keluarga dari handphone. Terus tiba-tiba aku jadi kayak di ruangan sendiri. ini mimpi. Mimpi. Tiba-tiba tuh di ruangan sendiri dan aku lagi ada di bangunan kosong gitu dan tiba-tiba ada makhluk yang ngejungkel begitu. Itu rambutnya panjang ke bawah, matanya melotot. Aku sampai teriak dan itu benar nyata. Ternyata Ini ada tidur yang tadi. subuh. Aduh, Mas. Subuh apa? Sakit. Aku pindahin juga nih Ustadz sini. Ini kenapa Ustadz yang heboh ya? Iya. Tapi itu beneran pas aku semakin aku pikirin Ustadz Danu kayak dia nampakin pas aku bangun emang ada aku kayak merinding cuma nggak lihat sosoknya cuma kayak di bayangan aku tuh ada gitu loh. Jadi- Berarti ada di ini, di sebelahnya Mas. Carlos. Mas, iya. Ada situ. Ada situ. Nah lu. Ustadz jangan bercanda ah. Gini. Coba. Ustadz. Ustadz. Maaf. Malu sama ibu-ibu. Ibu lagi lihat. Iya dong. Sini loh, di sini. Mana sih? Sini. Mas Carlos sini. Ah, Mas Irfan di sini. Sini nggak apa-apa. Nanti hasilnya gimana coba? Sama ya? Apanya? Hah? Apanya? Mau ngapain sih sini-sini? Hah? Ini area saya. Ada. Beneran? Insya Allah ada. Kasihan Ustadz pucet. Iya Bang bener. Carlos. Serius. Sepatunya sampai pucet. Kukunya panjang-panjang. Irfan biasa aja kayak les. Enggak. Gue beneran takut lah. Tapi kayak aku emang sebelum-sebelumnya emang kayak ngerasa cuma bukan bisa melihat enggak. Cuma kayak Kerasa-kerasa ada di badan aku tuh kayak ada bukan aku gitu loh. Kayak ada cewek atau apa. Jadi kayak misalnya suka centil apa gitu-gitu loh Pak Ustadz. Apa iya? Mulai berapa bulan ini apa berapa tahun ini? 2 tahunan yang pas setelah aku di rumah itu sih sebenarnya. Oh setelah di rumah itu. Dan maksudnya pekerjaan aku menghilang gara-gara aku suka marah-marah. Pekerjaannya apa sih Mas Carlos? Dia make up artist. Aku makeup artis. Hah? Makeup artis. Make upin dong. Artis siapa aja? Ayu Ting Ting. Iya. Oh iya? Banyak. Banyak sih semua sih yang bayar Pak Semua. Ustadz. Oh. Yang bayar. yang bayar. Yang bayar. Via Ustadz belum bayar Valen. nggak boleh. Saya sebutin juga sih ya. Saskia Gotik. Oh iya. Jadi rumpi dong kita nanti. Iya. Jadi selama 2 tahun ini ada perubahannya adalah Emosionalnya sih. Emosional. Lebih kayak aku nggak kontrol. Biasanya aku nggak pernah yang kayak gitu loh. Maksudnya
yang orang kerja yang biasa ikut aku nggak pernah marah-marah yang seperti itu. Akhirnya lingkungan pun lama-lama pada menjauh gara-gara suka emosi ini. Jadi kayak negatifnya tuh ke semua orang, jadinya aku nggak percaya sama orang gitu loh. Sama yang aku kerja pun kayaknya aku nggak percaya gitu. Oke. Gitu. Jadi efek dari dukun. Jadi awal muasalnya karena pindah rumah itu, kemudian ke dukun, siram-siram, muncul makhluk. Ke orang yang lainnya disebutlah ustadz, ngasih air juga, siram-siram, justru makin gak tenang. Kemudian sholat pun ketika sholat justru jadi emosional. Kalau nggak sholat justru jadi tenang. Jadi malah anteng gitu. Betul. Kalau nggak sholat anteng. Betul. Berarti ini jinnya suka nggak sholat nih. Nah itu jadi tampak seperti tidak diizinkan. Atau kita gini aja, kita sholatin aja jinnya gimana? Mati dong Ustaz. Kan belum meninggal. Iya. Ya udah nih merinding kita istirahat bentar. Kita istirahat bentar. Kalau kita merinding semuanya. Aduh. Ustadz beneran di sebelah sini Ustadz. Saya ngelihat juga loh Ustaz. Ngeliat apa? Nenek-nenek pakai baju nyicil. Banyak sini. Nenek-nenek pakai baju nyicil. Orang udah pada lunas ya Nek ya. Iya. Udah deh, kita kembali sebentar lagi ya. Daripada Ustaz Zaki serbu sama nenek-nenek. Tetap di siraman kolbu. Sejukkan hati. Seorang makeup artis bernama Carlos. Afrizal Carlos. Fahrizal Carlos berasal dari Kalimantan tapi sekarang merantau di Jakarta. Mengalami berbagai macam keanehan. Salah satunya adalah ketika berpindah ke rumah dengan etnik daerah tertentu 2 tahun yang lalu. Yang kehidupannya biasanya semenjak di Jakarta itu tidak pernah ada keanehan. Muncul berbagai macam keanehan. Tiba-tiba bisa melihat makhluk yang tidak orang-orang lihat. Apalagi setelah ke dukun dan siram-siram air. Sosok kandidat itu ada nenek-nenek berbaju pakaian tradisional daerah tertentu. Perempuan menggunakan baju putih rambut panjang dan lain-lain. Lebih menakutkan lagi ketika sudah datang lagi air yang lainnya katanya dari ustadz apalah gitu. Siramin lagi menyebabkan makin gundah. Pas pindah ke Jakarta dari Kalimantan dibekelin sesuatu. Ada sih sebenarnya. Apa begelin apa? Bukan. Rantang? Enggak sih waktu itu emang karena kan di Kalimantan tuh banyak orang pintar kan. Jadi ya percaya nggak percaya ngikut aja sama teman-teman. Udah kesini sebelum merantau pakai ini gitu, dikasih minyak atau apa. Pakai Cuma apa? dikasih minyak sih cuma aku nggak pakai sih. Maksudnya ada di rumah masih tetap cuma mau ngebuang takut. Dipakai takut. Jadi Wangi? enggak. Minyaknya wangi? Enggak wangi juga. Jadi Kalau itu aku wangi itu minyaknya Ayu Ting Ting kayaknya. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Salah nadanya. Kan gak pernah dengerin lagu. Iya. Jadi ya seenak-enak saja lah. Biasanya tak pakai apa gitu. Oke. Tengah. Oke Ustaz. Yang kasihan mengharapkan lebih ke itu sih saya sih. Kenapa ketika sholat tapi justru jadi hal negatif yang dirasa. Sebaliknya bahkan gak sholat tapi justru lebih tenang. Kan itu yang menyedihkan ya. Ya kenapa jadi emosinya tingkat tinggi maksudnya gitu loh. Saat abis sholat emosi tapi kalau nggak usah sholat lah. Udah anteng aja main handphone gitu-gitu. Ya itu dari dukunnya itu saya bilang aja dukunnya aja ya nggak apa-apa kalau dukunnya nonton ya siap-siap aja. Siap-siap aja dukunnya kalau nonton acara ini. Iya kan? Siap-siap. Tahu siap-siap apa Mas? Iya. Siap-siap apa? Ya siap-siap nonton lah sampai akhir ceritanya. Ya kan? Dukun yang mana? Yang dari pembekalan atau penyiraman? Ya nggak tahu. Kalau dia udah mendeklarkan dia dukun ya siap-siap aja. Oke. Ya. Minta doain Ustaz ya. Nah itu di dalamnya ada jin. Banyak sekali jin-jin yang paling tidak suka dengan Islam. Tidak suka dengan orang yang beribadah. Pantesan pas waktu umroh tuh Pak Ustadz jadi kayak misalnya sholat subuh, ayo ke Masjidil Haram gitu masuk ke situ. Tapi aku enggak di sini aja gitu, di hotel aja.
tapi tetap sholat. Tapi Pada dekat. padahal dekat cuma kayak enggak lah di sini aja gitu. Akhirnya tuh jadi kayak ketiduran dari subuh sampai ke asar. Padahal lagi umroh. Padahal lagi umroh. Sia-sia jadi rasanya. Jadi pas balik dari Madinah sepanjang jalan ke bandara mau ke Mekah tuh nangis aja kayak apa ya gitu. Ada yang hilang. Jadi kayak bukan aku, jadi kayak bener-bener aduh. Jadi Tapi nanti kalau didoain jangan kesurupan ya. Ya ikuti aja lah. Ikutin aja ya Kak. Iya sudah nggak apa-apa ya. Orang dia nggak bisa kontrol. Oh ya. Yang namanya kesurupan kan nggak bisa kontrol. Iyalah saya juga tahu kalau Mas Irfan udah bawa senjata. Nggak mau jawab dia. Dia nggak mau jawab dia. Mas Carlos ya sudah yuk. Itu ada jin. Sekarang saya tanya, memang Mas Carlos sudah pernah mohon ampun atas kemusyrikan yang pernah dilakukan? Pasti belum. belum. Nah, makanya dia suka ngedon di situ. Ya sudah yuk, kita doain Mas Carlos. Ibu yang sering ke dukun siapa? Ngacung? Udah? Ngacung. Kemudian yang saat ini sering perut atau perutnya sakit, dadanya sesak siapa? Ngacung, masih ngacung. Kalau yang nggak sakit, ngacungnya diturunin. Kalau yang sering ke dukun tapi dadanya sama perutnya nggak sakit, nggak usah ngacung. Yang ngacung yang ke dukun tapi dada sama perutnya sakit siapa? Oh iya sudah, ngacung ya. Ingat-ingat ya. Ini saya akan membantu mendoakan melepas ilmunya Mas Carlos. Ibu ikut aminin serius ya. Ibu aminin serius. Ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau kenceng-kenceng kabur nanti saya. Pelan aminnya. Ya. Serius ya. Ibu doain saya. Kebalik. Ibu ngaminin doa saya. Ya. Mas Irfan. Siap-siap di sini. Siap. Action. Action. Oke guys. Kak Izaki, Oke, guys. amankan para nenek. Siap. Itu urusan saya spesialis, nenek-nenek. Kenapa Ustadz Zaki ngamanin para nenek? Biarin Khusus. Fokus. Lah kan daripada di sini diem kan kasihan nenek. tenang, saya liatin Ustadz dari jauh. Dari Karena jauh kan saya di sini liatin. tadi Mas Carlos ada cerita, ya. Ada nenek-nenek. Nanti kalau saya itu mohon pada Allah Ta'ala agar neneknya itu dikeluarin sama Allah. Nanti Takutnya neneknya? nenek-nenek di sini pada keluar. Pas habis doa, studio kosong. Ya udah doain malah, kosong semua. Itu kan Neneknya bingung. Saya keluar. dimarah nanti sama produsernya. Ya, ya sudah. Ustadz ngebayangin nenek-nenek berduyun-duyun. Ini ngebayangin sendiri. Ngumpul di lobi. Ayo cepat. Disuruh Sadanu keluar. Oke. Aduh ya Allah ya Rabbi. Mas Carlos, aminkan doa saya. Ilmu yang di dalam, Mas Carlos deg-degan nggak sekarang? Pakai mic. Lumayan. Deg-degan? Deg-degan. Oh iya. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ini tidak ada apa-apa, ini hanya doa. Kalau ada sesuatu, biasa aja. Mas Carlos, maukah Mas Carlos nanti setelah saya bantu doa mulai hari ini, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala jika Mas Carlos pernah melakukan perbuatan musyrik, mohon ampun mau. Jadi doanya biasa, ya Allah jika saya pernah kedukun dan yang aku lakukan itu musyrik, ya Allah ampuni dosa musyrikku. Itu musyrik. Ya, paham ya? Mau? Ikhlas? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang sering kedukun nanti mau mohon ampun ya mulai hari ini atas kemusyrikan yang dilakukan mau? Doanya udah tahu, udah? Mohon ampun ya tentang kemusyrikan yang dilakukan, mohon ampun pada Allah ya. Ya, yuk aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.